Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Saya Rahmat Sugianto dari Google Educator Group Surabaya, bekerja sama dengan Revo dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam memaparkan materi Google Dokumen pada pemanfaatan akun belajar.id. Ya, ini akun pembelajaran. Bagaimanakah materi Google Dokumen? Simak video berikut ini. Pada layanan Chrome, Bapak Ibu bisa membuka drive.google.com untuk memulai membuat Google Dokumen dan bagaimana caranya berkolaborasi pada Google Dokumen. Google Dokumen kita klik, nah seperti itu. Di sini ada tampilan Google Dokumen seperti hampir sama Bapak Ibu familiar dengan aplikasi yang sejenis ya, yang sering Bapak Ibu gunakan. Nah, di sini ada menu, kita kupas menunya terlebih dahulu. Hampir mirip ya menu-menu yang ditampilkan di sini pada Google Dokumen dengan aplikasi sejenisnya. Yang pertama, namun ada perbedaan yang mendasar. Untuk Google Dokumen pada pemanfaatan akun Belajar ID dengan akun pribadi, Google pribadi, itu tidak ada perbedaan signifikan. Dan yang perlu diketahui bahwa Google Dokumen dengan aplikasi sejenis ini perbedaannya hanya satu, bahwa Google Dokumen ini bisa digunakan pada saat offline dan online dan diupdate secara online ya, dan tidak perlu penyimpanan, tidak perlu klik file atau save as, tidak perlu, karena setelah kita lakukan seperti ini maka perubahan akan tersimpan secara otomatis di Google Dokumen. Oke, situ kita kupas menu-menu yang ada pada Google Dokumen. Yang pertama, di sini ada logo Google Dokumen sebagai beranda. Di sini ada dokumen tanpa judul. Ini adalah tempat judulnya. Kita memberi nama judul apa? Misal belajar Google Dokumen, gitu ya. Ini akan tersimpan otomatis pada drive, ya. Terus di sini ada bintang, dibintangi atau pindahkan pada folder drive yang mana. Terus di sini melihat status dokumennya. Nah, ini bisa diaktifkan. Semua perubahan disimpan ke drive. Dokumen ini belum siap untuk digunakan saat offline. Karena apa? Jika koneksi internet Anda terputus, Anda tidak dapat mengedit dokumen ini. Untuk mengakses dokumen Anda tanpa koneksi internet, aktifkan mode offline. Nah, di sini bisa diaktifkan kalau tidak ada internet, gitu ya. Oke. Next, ada ini file seperti biasanya. Namun di sini ada menu bagikan. Bagikan bisa pakai menu di sini atau sebelah sini. Terus kita bisa buat baru dokumen atau dari template yang ada. Misal kalau kita buat dari template ya, dari template yang difasilitasi oleh Google dari kementerian, ada Google For You, ada RPP, ada tugas membedakan petunjuk musik. Kita coba klik yang RPP ya, atau ini dari umum ya, ini dari umum. Kalau yang dari sini adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini yang dari umum, templatenya bagus-bagus sekali tanpa kita harus membuat dari awal, gitu ya. Itu, yuk kita coba dari kementerian yang dari RPP aja, kita buka. Tuh, kita buka, ini lagi proses ya. Nah, di sini ini RPP buatan bimbingan TIK ya, dari Pemprov Kalimantan Timur. Ini ya gitu, tinggal kita edit. Yuk kita kembali dari awal dulu. Terus ada file ini buat salinan jika kita ingin menyalin dari file yang ada atau orang lain, atau juga mengirimkan email file ini. Terus download, ini file yang kita buka di Google Dokumen ini bisa di download. Ada dokumen X, OED,
DT, ada retest format, RTF, dokumen PDF, teks biasa, TXT, atau halaman web, atau publikasi e-book ya. Terus sediakan offline, kita bisa juga menyediakan offline. Terus ada history versi. History versi ini digunakan jika ada perubahan-perubahan yang bisa dikembalikan di perubahan sebelumnya. Terus ada juga ganti nama. Ganti nama ya kita ganti nama di sininya sih, sebenarnya gitu. Otomatis terus bisa pindahkan file ini ke drive yang folder yang pernah kita buat atau folder yang lain gitu. Tambahkan pintasan, pindahkan ke sampah, publikasikan di web. Atau bahasa, kita bisa menggunakan bahasa apa saja, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia kalau perlu ya, kita buat bahasa Indonesia. Oke, udah. Ada juga penataan halaman. Penataan halaman kayak page setupnya ya, seluruh dokumen, potret atau landscape seperti ini. Warna halaman juga bisa diganti seperti yang kita inginkan. Misal kita ganti warna hijau. Oke, nah ini bisa. Ya, kita kembalikan putih dengan cara mengunduh. Mengunduhnya pakai Ctrl Z, itu paling cepatnya. Terus ada menu edit, dimana edit turunkan, ulangi, tempel, tanpa format, pilih semua atau cari dan ganti. Ada menu tampilan, ini tampilannya seperti ya seperti kayak biasanya sih gitu. Sisipkan, di sini kita bisa menyisipkan gambar dari komputer atau telusuri dari internet. Nanti kita kupas tabel, gambar, diagram, garis horizontal, catatan kaki, karakter khusus, persamaan, header, footer, nomor halaman, batas halaman, link, atau daftar isi. Jadi keunggulan di Google Dokumen itu kita bisa menyisipkan link yang ada dan ada gambarnya. Ini enaknya kalau kita ngupload gambar itu tidak perlu mengupload, bisa juga dari telusuri internet. Contoh kalau kita telusuri internet, contohnya di sini kita mencari gambar gambar pendidikan lah. Nah, misal kita nyari seperti ini, kita cari gambar dari penelusuran ini, kita misal pilih yang ini, maka kita sisipkan masuk dalam Google Dokumen. Enaknya di situ kita tanpa harus mendownload di google.com terus simpan ke komputer, kita unggah, tidak perlu, kita langsung menelusuri seperti itu. Oke, caranya seperti itu ya. Terus ada juga format nih, format kayak paragraf, pernyataan, cara antar baris, kolom, header, footer, nomor halaman, orientasi, foto kayak tadi ya, pangkas, ganti gambar, atau opsi gambar lainnya. Oke, di situ terus ada alat nih. Alat ini ejaan tata bahasa, otomatis apa enggak, kamus pribadi, jumlah kata, tinjauan pengedit yang disarankan, bandingkan dokumen antara baru dengan yang diganti sebelumnya, terus ada kutipan ya. Tuh. Ada lagi add-on. Add-on ini digunakan kalau dari akun pembelajaran dari belajar.id. Ini add-onnya ini otomatis sudah terinstall atau ini ya, sudah masuk dan kita tinggal pakai. Add-on ini biasanya saya menggunakan yang namanya Mattype. Mattype ini insert edit math. Ini untuk menggunakan equation bagi Bapak Ibu guru yang mengajar matematika, karena penggunaan equation pada Google Dokumen itu terbatas sekali. Tuh. Kita bisa mengklik tadi ya, terus mengaktifkan dengan mengklik akun yang digunakan. Setelah itu login successful, berarti sudah bisa digunakan. Kita ulangi, add-on Mattype insert edit math question. Di sini sebenarnya Mattype ini trial dan sebenarnya berbayar. Kita bisa menggunakan Mattype atau Hypatia Create. Ternyata yang paling enak pada matematika itu bisa menggunakan Hypatia Create-nya ini. Ini insert Hypatia Create, edit, oke, masuk, izinkan, kita gunakan Rahmat Sugianto, baru kita izinkan ya, gitu. Nah, semisal nih, ini kita hapus dulu. Nah, hapus, delete. Nah, mana tadi add-onnya? Add-on Hypatia Create. Nah, insert
edit math sedang berjalan. Di sini Hipatia grade-nya lagi loading ya, progress. Kita taruh sini. Itu dan nah kalau kita menulis close aja, welcome. Nah ini matematika kalau menggunakan Hipatia grade ini baru kita insert. Jadi ini adalah sebuah gambar ya. Jadi gambar. Oke, kita close. Itu kalau kita menggunakan Hipatia grade. Terus di sini ada undo, ulangi, print, pemeriksaan tata bahasa, tetapkan format, ini zoom, kecil besarnya, standar, teks formal, judul, ini bisa otomatis ya. Terus ini jenis hurufnya ini bisa diupdate di font lainnya ini. Kita bisa mencarinya di pilihan-pilihan yang lainnya, atau kita banyak sekali sebenarnya. Nah, atau kita bisa search di sini. Tuh, baru kita tambahkan ya. Terus ada jenis huruf, ukuran huruf ini ada bold, italic, underline, warna teks. Di sini ada juga warna sorotan. Nah, yang paling saya senang di Google Dokumen ini ada tambahkan model komentar. Namun sebelum buat komentar, kita buat teksnya terlebih dahulu. Semisal kita buat materi tentang pendidikan. Pendidikan, belajar ID bersama GEG Google Educator Group. Nah, itu ya. Terus enaknya bahasanya kita bisa copy paste dari Google ini, misal belajar ID. Google Dokumen ini digunakan sebenarnya untuk membuat makalah, membuat apa saja yang berkenaan pada dokumen ya. Atau semisal kita membuat makalah ya, kita membuat makalah dengan judul belajar Google Dokumen. Di sini kita bisa copy paste ya. Misal nih copy paste. Nah, copy terus taruh sini, paste, tempel. Nah, gini ya. Nah, yang paling penting di Google Dokumen itu ini bisa kolaboratif ya, kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, atau bagi siswa itu bisa berkolaborasi antar kelompoknya, anggota kelompoknya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara seperti ini. Kita pada menu ini ada menu bagikan. Menu bagikan ini kita bisa berkolaborasi dengan semisal nih Pak Rahmat 1991, diketik alamat emailnya, terus di sini ada editor, memberi komentar, atau pengakses lihat saja. Saya sarankan kalau hanya sebagai lihat saja ya nggak apa-apa, lihat saja. Kalau ada mahasiswa sama dosen itu biasanya cuma sekedar sebagai pemberi komentar tentang skripsi atau tesis yang dibuat oleh mahasiswa. Gitu. Nanti kita coba bagaimana cara memberi komentar. Kalau sebagai siswa yang ingin kerja kelompok, itu alangkah baiknya sebagai editor, atau Bapak Ibu guru yang berorganisasi yang membuat sebuah proposal, itu biasanya menggunakan editor ini. Bisa membuat proposal yang bersama gitu. Ya, semisal nih orang yang sudah ditambahkan toh, nah sudah dibagikan. Cara memberi komentarnya seperti ini. Ini semisal saya klik di sini, ini kalau saya klik ini, saya bold ini ada dua, tambahkan komentar, sarankan edit. Itu. Kalau kita klik tambahkan komentar di sini, kita bisa menambahkan komentar yang namanya terlalu, kalau dosen biasanya gini, terlalu bertele-tele. Sederhana kan? Itu. Ini kalau dosen ya, ngeritik tentang tulisan mahasiswanya. Nah, itu ya pengeditan. Nah, komentarnya nanti munculnya di sebelah kanan seperti ini. Itu tentang Google Dokumen. Oke, kita coba kita buka akunnya Pak Rahmat yang disuruh menambahkan komentar. Oke, kita buka. Cara bukanya bagi yang disarankan untuk jadi editor tadi,
buka pada menu Gmail di sini, kotak masuk, buka di dokumen. Nah, ini saya menggunakan akun Pak Rahmat ya. Nah, ini muncul. Oke, saya paham. Ini muncul. Nah, ini tadi berdetail. Saya juga ingin membuat komentar dari komentarnya Pak Rahmat. Ini saya klik satu kalimat ini, saya buat komentar. Mohon diberi footnote. Nah, atau catatan kaki gitu ya. Komentar. Ini kolaborasi. Jadi kita berkolaborasi pada Google Dokumen. Atau Pak Rahmat ingin menambahkan sesuatu lagi. Bisa. Jangan malu-malu. Sorry. Kok gitu ya. Gini aja deh. Belajar ID sangat dibutuhkan bagi guru dan siswa. Nah, gitu ya. Oke, ini kata-kata saya kasih warna aja, warna merah. Ini kalau saya menggunakan akun Pak Rahmat ini. Oke, kita kembali kepada akun yang akun pembelajar. Ini akun pribadi. Kita buka. Nah, di sini kita lihat apakah ada perbedaan. Ini kan ada kan. Mohon diberi footnote, muncul kan ya. Muncul. Nah, ini balas atau tambahkan orang lain. Siap. Nah, kita balas. Oke. Kita masuk. Ini ada tulisan dari Pak Rahmat tadi. Jadi dalam satu file itu bisa digunakan beberapa orang. Ini namanya berkolaborasi pada pemanfaatan Google Dokumen. Kita cek ke akun Pak Rahmat lagi. Nah, ini ada tambahan. Nah, muncul. Jadi satu file bisa dikerjakan bareng-bareng atau nanti bisa. Gitu ya. Kita kembali ke pembelajaran ID. Cara nyisipkan foto. Ini sisipkan gambar, bisa upload, bisa telusuri internet atau dari dev gitu ya. Telusuri internet. Saya pengen ngupload foto belajar ID. Nah, ini kita upload ya, salah satu fotonya, sisipkan. Jadi kita sudah ngupload fotonya. Jadi kita sudah ngupload fotonya ya, fotonya ini, dan kita tanpa harus ketik file save as, nyimpannya ini secara otomatis. Kita coba membuat catatan kaki ya. Di sini kita pilih yang dibuat catatan kaki ini, misal ini, kemudian ganti password. Nah, ini sisipkan catatan kaki di sini. Ini informasinya dari mana, emailnya dari mana? Ya udah, kita pakai ini emailnya. Oke, baru kita copy paste di sini. Oke, itu catatan kakinya. Nah, catatan kakinya udah aktif ini. Nih ya. Oke, itu deh. Kolaborasi menggunakan Google Dokumen. Apalagi ya? Membuat halaman. Oke, kita sisipkan membuat halaman. Nomor halaman di atas atau di bawah atau di samping kiri kanan. Oke, kita taruh atas. Ini membuat halaman. Misal ini belajar ID GEG Surabaya. Nah, halamannya di atas. Di halaman 2 juga masuk ini belajar ID GEG Surabaya nomor 2. Gitu Bapak Ibu guru tentang pembahasan materi Google Dokumen. Bapak Ibu guru bisa mengupgrade dan mencoba segala tentang Google Dokumen. Pastikan ini akan menjadi sesuatu inovasi yang menarik pembelajaran bagi siswa di Google Dokumen, berkolaborasi bersama teman-temannya di kelompoknya untuk membuat makalah yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru. Sekian dari saya, Rahmat Sugianto, Google Educator Group Surabaya, menyampaikan materi Google Dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.